wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini, yakni hanya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menjelang seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pada malam sebelumnya, sebelum kita mendengarkan ceramah tapi terlebih dahulu kami akan membacakan lembaga panitia Amaliyah Ramadan pada malam lalu. Satu, ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membawakan hidangan buka puasa pada sore hari. Semoga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dua ibu yang akan membawakan hidangan buka puasa pada besok sore. Hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Yang pertama, Nyonya Marwan Dengsi Bali, alamat Koita C2. Yang kedua, Saudari Nisa, alamat Koita C3. Yang ketiga, Nyonya Okta Maloro, alamat Koita C4. Yang keempat, Haji Wahyudi Alimuddin, alamat Koita C6. Yang kelima, Ibu Siti Fatia, alamat Koita C7. Yang keenam, Bapak Insinyur Haji Saifuddin Mansur S. Abu, alamat AB3 nomor 1. Yang ketujuh, Saudari Asya, alamat AB3 nomor 4. Adapun ibu-ibu yang membantu mengingatkan buka puasa pada besok sore, yaitu Ibu Haja Nurayati Haja, alamat Putri Tunggal. Yang kedua, Ibu Haja Namati, alamat AB2 nomor 10. Yang ketiga, Ibu Fitriani, alamat AB2 nomor 1. Yang ketiga, laporan keuangan. Saldo dana yang diterima sampai pada tanggal 6 Ramadan 1446 Hijriah sebanyak 14.218.000 rupiah. Penerimaan isi kotak amal pada malam lalu sebanyak 872.000 rupiah. Penerimaan sumbangan Bapak Prof. Dr. Anjas Haji Muhlis FSI sebanyak 1 juta rupiah. Jumlah sumbangan infak yang diterima pada malam ke-6 sebanyak 1 juta rupiah. Pengeluaran: 1. Pembinaan jamaah sholat tarawih sebanyak 500.000 rupiah. Yang kedua, pembinaan jamaah sholat subuh sebanyak 500.000 rupiah. Jumlah pengeluaran sebanyak 1 juta rupiah. Total dana yang ada sampai pada tanggal 6 sebanyak 15.090.000 rupiah.
Hadirin jamaah taklim yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan membawakan jalan taklim pada malam ini yaitu Bapak Haji Mubarak Bakri MTHI. Yang terhormat Bapak Ustaz. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan diberikan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku prediksi tapi yang jawab salam saya sekitar 10 orang nih. 5 malam, berarti 95 orang golput. Kalau pemilihan umum, nah golput banyak yang tidak pergi menusuk. Ya. Moga-moga yang jawab salam saya bisa berangkat ke Madinah dan ke Mekah. Moga-moga yang jawab salam saya bisa wukuf di Arafah. Moga-moga yang jawab salam saya bisa mabit di Musdalifah dan Mina. Moga-moga yang jawab salam saya bisa nikah lagi. Hati-hati, sebentar saya tidak bisa keluar natangan ibu-ibu kan, pelanggar-gara kita itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang betul, berarti mau betul menikah. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik serta nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih 2 nikmat yang sangat besar, itu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada malam yang ke-7 ini kita masih sempat melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan salat tarawih secara berjamaah pula. Kalau versinya Muhammadiyah, NU dan pemerintah ini sudah masuk ke malam 7. Kalau versinya saudara-saudara kita yang berada di Jawa sana, Naksabandia, itu masuk malam ke-8. Kalau versinya saudara-saudara kita yang ada di sana di Mawang, di Goa, ya, yang pirang-pirang itu An-Nazir, sudah malam ke-9. Kalau ada yang masuk ke malam 10, mungkin versinya Muhammadun. Nah, tidak aja Muhammadun Zindi. Alhamdulillah, aman ji. Serta salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, tetapi Allah sendiri tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berzakat, berpuasa, berhaji, tetapi Allah sendiri tidak melakukannya. Tapi ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah sendiri yang melakukan terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi oleh Nabi kita, man shalla alaihi salatan, barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali saja, sallallahu alaihi asyara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas salawatnya sampai 10 kali. Kita kenal Nabi Adam. Di mana kita kenal Pak? Ya, tahu ya. Nabi Adam alaihissalam ketika dia dikeluarkan dari surga atas dosa-dosa yang telah dia perbuat, terus diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu doa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam sampai 100%. Nanti kira-kira maco ngaiase, ya kira-kira menghadapkan kepalanya ke atas, melihat tulisan Muhammad, dan dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya gara-gara dia menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita sebagai umatnya sepantasnya lah kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin sidang jamaah Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru pembukaan sudah 6 menit nih. Karena mic-nya enak sekali nih lah. Jadi semangat kita pidato di sini. Ya. Aturan untuk saum, aturan untuk puasa di bulan suci Ramadan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan ayat 187. Hampir semua ayat tersebut itu terdapat kata-kata saum, terdapat kata-kata yang berarti puasa. Kalau ada Al-Quran tak di HP atau kita hafal kini ayat ya, surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Terdapat kata as-siyam yang berarti puasa. Di ayat berikutnya 184, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا. Terdapat kalimat antasumu yang berarti maka kalian berpuasalah. Di ayat 185 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Terdapat kalimat falyasum, maka hendaklah kamu berpuasa. Dari ayat 185 kita langsung melompat ke ayat 187. Uhilla lakum lailatus syiyam. Terdapat kata as-syiyam sama persis di ayat 183 yang berarti puasa. Hanya ayat 186 yang tidak mengandung kata-kata shaum.
yang tidak mengandung kata-kata yang berarti puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, apabila ada hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibud da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan segala permohonan hambaku jika dia meminta kepadaku. Tapi ada syaratnya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, hendak pula mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Peletakan ayat ini di antara ayat-ayat tentang saum, di antara ayat-ayat tentang berpuasa di bulan suci Ramadan, bukan tanpa arti, bukan tanpa maksud. Kalau kita lihat dari asbabun nuzul ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan datangnya seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan mendengarkan doa kita atau bagaimana? Sehingga kami harus menyerunya. Apakah Tuhan jauh sehingga kami harus berteriak ketika kita berdoa?" Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak mampu menjawab. Maka sebagai jawabannya dari pertanyaan seorang Arab Badui tadi ini, turunlah surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Atau riwayat lain menyebutkan ayat ini turun berkenaan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian berkecil hati di dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam firman-Nya, ud'uuni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan." Ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan mengijabah doa kita atau tidak?" Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjawab. Maka sebagai jawaban dari pertanyaan seorang sahabat tersebut, turunlah surah ini ayat 186. Ikhwanul muslimin wal muslimat, sidang jamaah Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga terdapat 3 syarat untuk diterimanya suatu doa. Syarat yang pertama adalah ketika doa kita ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, kita harus mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya analogikan seperti ini. Kalau ada anak ya, menginginkan sesuatu kepada kita, kepada orang tuanya, maka sang anak itu harus mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya atau mendengarkan perintah-perintah orang tuanya. Jika ingin dikabulkan apa yang diminta. Begitupun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendengarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat ini, falyastajibu li. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah bunyi apa itu? Alarm berhenti. Aman gitu. Syarat yang kedua adalah ketika kita ingin doa kita ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka minta langsunglah kepada Allah Subhanahu wa taala.
panjatkan langsung doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta melalui perantara makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pergi ke dukun? Nauzubillahi min dzalik. Kita pergi ke makam yang dikeramatkan atau pohon yang besar. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta langsunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang terakhir, yang ketiga, wal yu'minu bi, hendak pula kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin wal muslimat sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Kenapa ayat ini turun? Di antara ayat-ayat tentang shaum, di antara ayat-ayat tentang berpuasa di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab, memiliki doa yang terkabulkan sampai dia berbuka. Maka ketika kita mau buka, itu memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya orang kalau mau buka, apalagi yang ada di depannya itu kan rejawa nih, ya. Ya, nah senter-senter memang nih. Wais buah, panada, jalkot, dadara. Itu biasanya kebiasaannya tuh si ibu-ibu putar ke Indosiar. Ya, istri yang tersakiti tidak dapat THR. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan suatu zikir dan doa sebelum menjelang buka puasa. Ya, ini kita hafal semua. Rasulullah SAW mengajarkan kepada istrinya Sayyidah Aisyah, Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu zikirnya, doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau banyak kalau sendiri berdoa, fa'fu anni. Atau ada 3 kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan kelompok yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. 3 kelompok orang ini tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdoa, ya kalau perlu kita diselisih, kalau menjelang puasa diselisih, karena doa itu dia bisa diterima karena waktunya. Ya seperti ini bulan puasa, doa juga bisa diterima itu karena tempatnya. Jadi kalau kita ke Mekah, depannya Multazam, ya di Madinah Raudah, ya, disitulah tempat yang mustajab. Jadi ada doa itu karena tempatnya, ada doa itu karena waktunya. Nah ini sekarang waktunya. Tapi biasa itu kalau ada orang ke Mekah, perbanyak pun doanya. Karena semua yang ada di Mekah, di Madinah itu insya Allah doa kita mustajab. Pernah ada pengalaman saya tahun 2017, ini cerita terakhir ya, karena 18 menit nih. Ini cerita terakhir. Pernah tahun 2017 saya bawa jamaah, ya saya bawa jamaah untuk masuk ke Raudah subuh-subuh. Akan toko tekan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, mau ke mana? Nah, teman ke Ustaz ke Raudah. Oh, Raudah itu ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Berarti ketika kita masuk di Raudah, berarti kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
pastinya ketika kita berdoa di situ pastinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo nih sama-sama kita pergi. Nah, pergi karena di roda itu dikasih waktu maksimal 5 menit. Ya, 5 menit. Ya. Ini jamaahku sudah disembayang langsung keluar. Sudah disembayang berdoa langsung keluar. Tidak sampai 2 menit selesai keluar nih. Tidak bisa juga pulang. Kenapa tidak bisa pulang? Karena saya pegang di sana. Tidak bisa pulang, jangan tunggu di luar. Ya, sekarang kan kalau masuk di roda ini harus pakai tasrif. Ya, harus pakai izin. Ya, sekarang kalau dulu tidak, yang pokoknya bisa antri masuk saja. Nah, jadi sewaktu itu dia keluar duluan. Ya, saya tunggu di luar. Saya masih ada di dalam. Ya, saya ketemu Pak Haji. Kenapa cepat sekali kita keluar? Padahal kesempatan. Saya pokoknya sudah sembahyang 2 rakaat Ustaz. Sudah tahu mau berdoa selesai nih. Wih, cepat itu berdoa. Begini jika kulihat tadi baru selesai nih. Apa itu doa tak? Mau nggak belajar sama kita? Satu jika minta Ustaz, tapi include semua nih. Masuk semua nih apa yang ku minta. Weh, hebat betul ki. Apa doa tak? Mau betul tak belajar ini? Ya Allah, saya mau seperti kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, masuk betul. Satu jina minta, tetapi masuk semua nih apa yang dia minta. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya istimewa. Ya, tapi Pak Haji, pemokorangan. Kalau mau seperti kehidupannya Rasul itu meninggal 63 tahun. Umur tak kita Pak Haji berapa nih? 62 tahun. Oh, berarti setahun mana Ki? Nah, besok Kak Ustaz, kenapa Ki? Temani Kak lagi masuk. Kenapa Ki? Mau kau ubah doa aku. Ya Allah, yang tadi ku minta seperti kehidupannya Rasul tidak jadi ya Allah. Jadi seperti itu nih. Jadi kalau perlu berdoa itu kita tulis list apa yang kita minta, apalagi di bulan suci Ramadan ini memungkinkan doa-doa kita diijabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.